A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Mushola Al-Ikhwan yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pagi yang penuh dengan kebaikan ini kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup dan bernafas, yang sampai saat dan detik ini Allah masih terus memberikan kesempatan itu, yang tidak ada satupun makhluk di bumi ini mengetahui sampai kapan batas kesempatan hidup itu Allah berikan kepada kita. Karena itu yang patut kita lakukan selaku hamba Allah adalah terus memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena iman dan takwa itu adalah satu-satunya bekal yang mampu mencukupi saat pulang di perjalanan yang sesungguhnya nanti. Di perjalanan panjang saat menghadap Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah dan isti'anah di dalam memperjuangkan Islam hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita diizinkan Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku muslim dan muslimah, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita sudah bisa menyisihkan waktu kita pagi hari ini. Mungkin yang di rumah masih ada pekerjaan, atau mungkin cuciannya belum selesai. Cucian sudah selesai, Bu? Belum? Nggak nyuci? Yang masak udah selesai, Bu? Udah ya? Alhamdulillah. Saya rasa udah kelar ya. Alhamdulillah ala kulli hal, dengan semua aktivitas kita biiznillah, dengan izin Allah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, diizinkan untuk datang ke tempat yang istimewa ini, yaitu majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga. Dan sekian lama juga mungkin sebagian kita tidak bisa melaksanakan, bahkan sampai hari ini mungkin ada sebagian tempat yang belum bisa melaksanakan pertemuan majelis ta'lim seperti yang kita jalankan pagi hari ini. Makanya kita bersyukur pada Allah, karena sebagus-bagusnya ngaji kalau online itu, kata para ulama, online itu hanya sebatas cadangan sesaat saja, karena banyak masalah yang kita jumpai kalau kita ngaji tidak bertatap muka seperti ini, gitu ya. Bahkan di dalam riwayat kita jumpai bagaimana yang disebut dengan ta'lim itu adalah dengkul ketemu dengkul, bersesak-sesakan, karena itu menunjukkan sesaknya malaikat untuk datang memberikan rahmat Allah kepada kita yang ada di majlis ta'lim dan mendoakan keampunan setiap dosa-dosa yang kita lakukan sampai kita pergi meninggalkan majlis ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Baik ibu-ibu yang ada di depan, tolong maju sedikit. Insya Allah saya yang di depan gak akan makan, Bu. Ya, maju aja, tenang. Tadi udah sarapan soalnya. Alhamdulillah ala kulli hal, ibu-ibu sekalian, tema yang kita mau belajar adalah temanya orang-orang cerdas.
Sebab orang-orang cerdas baik di masa lalu maupun hari ini belajarnya tentang ini, belajar tentang mati. Nabi yang menyampaikan dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Yang pertama, al-kayyisu man dana nafsahu. Dia yang bisa ngekang hawa nafsunya. Hawa nafsunya tidak diumbar. Wa amala lima ba'dal maut. Dan beramal untuk bekal setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi. Jadi orang yang ngomongin mati itu bukan orang yang otaknya primitif, bukan. Orang yang ngomongin mati itu bukan orang yang kemudian kerjaannya mikirin akhirat kemudian ninggalin dunia. Enggak, bukan itu. Sebaliknya Nabi yang menyampaikan bahwa orang yang ngomongin mati itu adalah orang cerdas. Kenapa orang cerdas? Kalau di kantor-kantor ada training-training, mungkin ibu-ibu mungkin juga pernah ikut, bahwa seorang trainer ngomong, katanya orang yang visioner itu orang yang berpikirnya 250 tahun ke depan. Itu yang disebut dengan orang visioner. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bukan hanya untuk jadi orang yang visioner. Di dalam Quran bahkan diajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir bukan hanya untuk 250 tahun ke depan, bahkan berpikir tentang kehidupan setelah kematian. Nah, itu orang cerdas namanya, Bu. Tapi orang yang gak pernah mikirin mati, orang yang gak pernah merancang kehidupannya, orang yang gak pernah merancang kematiannya, padahal kehidupannya dirancang sedemikian rupa. Kan ibu-ibu ngerancang tuh kehidupannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi direncanakan, dirancang sedemikian rupa. Nanti kalau sudah menikah mau punya anak sekian-sekian, nanti anaknya harus jadi ini, harus jadi ini. Supaya nanti jadi orang kaya, nanti sekian bisa bangun ini, bisa bangun itu. Kan begitu. Itu rancangan kehidupan kita. Tapi Quran justru malah mengingatkan kita jangan cuma ngerancang tentang hidup. Tapi bagaimana Quran mengajarkan kita untuk merancang mati. Makanya Allah kasih peringatan tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan matinya dalam keadaan muslimun. Muslimun itu orang yang tunduk patuh berserah diri terhadap hukum-hukum Allah. Itu muslimun namanya. Nah, Allah kasih peringatan. Jangan kamu mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslimun, berserah diri, tunduk patuh pasrah. Fir'aun muslimun enggak, Bu? Fir'aun muslimun enggak? Dia pengen jadi muslim. Cuman masalahnya jadi muslimnya pas nyawanya lagi dicabut sampai tenggorokan. Itu Fir'aun yang ngomong. Fir'aun tobat akhir hayatnya. Cuma masalahnya kalau sudah sampai gorok-gorok, ini sampai tenggorokan, itu tobatnya sia-sia. Kalau nyawa masih dicabut di bagian kaki, kan nyawa sakaratul maut kan begitu, Bu ya. Dari kaki dulu, kemudian sampai ke perut, kan gitu. Kemudian ke dada. Kalau udah sampai gorok-gorok, itu udah nggak berlaku lagi namanya taubat. Tapi kalau masih di kaki, makanya inilah kenapa kemudian kita disunnahkan untuk mentalkin. Supaya apa? Karena begitu sakaratul maut itu pertarungan. Ya, kuat-kuatan antara bisikan kepada kebaikan dengan bisikan pada keburukan. Itu sedang tarik-menarik tuh. Setan lagi kenceng-kencengnya kalau mau mati tuh. Makanya kita disunnahkan untuk mentalkin. Ya, supaya apa? Supaya kematian kita itu ketika sedang mengucap kalimat
La ilaha illallah. Jadi itu Bu ya. Jadi Allah kasih peringatan tuh, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Jangan kita lagi mati, kadang-kadang orang mati itu kan bergantung pada kebiasaan hidupnya, betul Bu ya. Orang yang tiap hari kerjaannya main catur, 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, begitu mati, sekak. Mati dia. Itu. Ada yang kerjaannya, ini yang tren baru, yang kerjaannya main TikTok mulu. Tiap hari main TikTok. Khawatir kalau lagi mati tuh goyang-goyang. Gitu ya. Makanya orang mati itu bergantung pada kebiasaannya. Dan yang paling pokok, paling penting itu, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang ada orang sepanjang hidupnya, dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Amal-amal baik. Sepanjang hidupnya. Tapi wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, begitu dia beramal sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan ahli surga, tiba-tiba begitu menjelang kematiannya, justru dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah. Itu yang kita takutkan. Kayaknya orang baik, tapi begitu di ujung hayatnya, ternyata dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Itulah mengapa yang disebut dengan husnul khotimah itu, yang disebut mati dalam keadaan baik itu adalah khusus. Ingat ya, sekali lagi saya garis bawahi. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang yang ikhlas di dalam beramal. Satu. Ya. Dan yang paling penting bukan hanya ikhlas dalam beramal, tapi istiqomah di dalam beramal. Nah, ini yang susah nih. Ini yang susah. Bukan hanya istiqomah dalam amal, tapi juga dia istiqomah dalam amal lahir maupun batin. Oh, ini yang berat. Jadi bukan cuma lahirnya doang istiqomah, hatinya munafik. Gitu. Ini juga ngaruh nanti ketika kita ngedidik anak-anak kita. Kata salah seorang ulama pakar pendidikan Islam, seorang anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kedustaan, ucapan dengan perbuatannya beda. Orang tua senantiasa membrainstorming anak begitu. Ngomong di luar lain, di dalam lain. Itu kata para ulama, maka anak itu akan tumbuh kembang sulit untuk menerima ajaran agama Islam. Hati-hati Bu. Jadi kalau anak-anak ibu udah mulai susah diatur sama agama, suruh sholat susah, ini susah, coba introspeksi, periksa cara hidup orang tua. Jangan-jangan selama ini kita banyak ngajarin dusta. Wa qulu qaulan syadida, kata Allah. Dan berkatalah kepada mereka itu dengan perkataan syadida yang jujur. Jangan berkata pada anak itu perkataan-perkataan yang dusta. Apalagi suka ngejanji-janjiin anak, PHP-in anak gitu ya. Anak nangis, dialihin, dibohongin. Kan sering itu begitu ya. Mau ikut bapaknya mau kerja, dibohongin lah, bapak cuma mau ke depan doang. Begitu lihat si anak ternyata dibohongi. Anak diam nggak? Ya diam. Tapi tertanam tuh di dalam hatinya tuh si anak. Oh ternyata perilaku yang seperti ini dibolehkan. Si bapak saja ngajarin bohong. Saya dibohongi. Kan gitu. Dia sadar, si anak ini sadar dibohongi, dan berbohong itu sesuatu yang diajarkan. Karena yang namanya ajaran itu tidak hanya selalu dalam bentuk ucapan lisan. Ajaran juga bisa jadi dalam bentuk perbuatan. Begitu. Karena tidak semua pelajaran itu yang tertuliskan. Boleh jadi pelajaran itu yang apa yang dia lihat si anak itu. Makanya ibu-ibu sekalian, yang disebut dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik itu, akhir yang baik itu, ini kan cita-cita kita semua, betul enggak Bu? Ada di sini yang mau mati su'ul khatimah? Hah? Ada? Nggak ada.
Semua kita sebagai muslim dan muslimah maunya mati dalam keadaan mati yang baik. Sebab apa? Kita ini kan pada dasarnya sudah divonis mati sama Allah alias narapidana. Betul ya? Kita ini sudah tervonis. Mana bukti vonisnya? Mana surat SK keputusan vonisnya? Allah menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Itu vonis dari Allah. Artinya kita ini sudah divonis. Cuma kita yang divonis ini kadang-kadang suka nggak tahu diri. Gitu. Makanya akhir kematian itu sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang. Orang bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, ya, innama a'malu bil khotam. Sesungguhnya amal itu bergantung pada penutupnya. Ya. Jadi amal sebagus apapun tapi akhir penutup dari amal itu buruk, maka akan jadi buruk semuanya. Ini kata Nabi. Ya, oleh karena itulah yang namanya kesudahan manusia itu, Bu, kesudahan akhir, kesudahan kehidupan manusia, itu sifatnya gaib. Ya. Jenis bentuk matinya kita ini nanti model seperti apa, sifatnya gaib. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah itu hanya menyiapkan, merancang akhir kematian kita supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ibu-ibu sekalian, mati itu kata Rasulullah, ya, jenis orang kalau sudah mati itu ada dua tipe kata Nabi. Satu kali ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, al-mustarihu wal mustarihu minhu. Jenazah itu kata Rasulullah, jenazah itu sedang istirahat atau mengistirahatkan banyak orang. Itu dua tipe tuh. Ya. Orang kalau udah mati tipenya cuma dua aja. Kalau tidak dia istirahat atau mengistirahatkan banyak orang. Para sahabat bingung dengan pernyataan Nabi. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istirahat dan mengistirahatkan banyak orang? Nabi mengatakan yang istirahat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia beramal soleh, dia berbuat baik, dia bersedekah, dia menolong orang lain, dia membantu, dia datang ke masjid, dia datang ke mustola ikut majelis taklim, dia bekerja lillahi ta'ala karena Allah, dia bekerja pagi, berangkat pulang sore, kadang pulang malam. Kan begitu. Capek, lelah, mati, istirahat kata Nabi. Jadi orang beriman itu kalau sudah mati dia istirahat. Lelah dari semua kepayahan kehidupan di dunia itu matinya begitu. Jadi dia cuma istirahat aja. Jadi urusan mati itu cuma istirahat, nunggu transit, tempat di mana transit orang itu akan melakukan perjalanan yang lebih panjang, bahkan perjalanan yang sesungguhnya setelah kematian. Begitu Bu ya. Atau yang kedua, au mustarihu minhu, mengistirahatkan banyak orang. Bahkan kata Nabi mengatakan, bahkan bukan hanya orang yang istirahat, pepohonan istirahat, binatang istirahat kalau dia mati. Bahkan orang-orang di sekitarnya semua istirahat. Dari apa? Dari keburukan akhlaknya, dari kezaliman tangannya. Nah ini. Begitu dia meninggal, orang-orang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang pada ngomong alhamdulillah, mampus juga tuh orang. Kan gitu. Gue tunggu, dia lama mampus. Kagak mampus juga di akhirnya. Nah yang kayak gitu kita berlindung pada Allah. Jangan sampai begitu mati, orang pada mampusin kita. Ya. Jangan sampai begitu mati, yang diungkapin malah kejelekan, keburukan kita. Waliyazubillah. Ya. Bukan cuma orang yang istirahat. Pohon istirahat. Binatang istirahat. Ini zolim banget nih orang. Ya.
Sampai binatang aja istirahat. Dari apa? Dari keburukan tangannya. Jadi dia zolim bukan sama orang aja, sama binatang juga zolim. Mana bukti sama binatang zolim? Dia makan ayam, main potong aja tuh ayam. Nggak pakai bismillah, nggak pakai apa, nggak pakai tata cara, nggak pakai adab. Dia makan kambing, main potong aja tuh kambing. Binatang aja istirahat dari kezaliman tangannya, bro. Orang beriman kan kalau mau makan, jangankan mau motong kambing sama motong ayam, nepok nyamuk aja orang beriman, bismillah gitu, bismillah. Kan begitu, nepok nyamuk, bismillah. Bismillah bu, jangan main tepak-tepok aja. Nyawa itu kan, kata binatang. Ya, bismillah. Ini ajaran adab yang paling tinggi di dalam agama Islam ini salah satunya. Akhlak kita, akhlak kepada bukan hanya manusia. Tanggung-tanggung pakai raket setrum, pertak-pertek. Enggak pakai bismillah. Karena gedek kali ya di rumahnya nyamuk, sikat aja udah ceplak. La haula wala quwata illa billah. Jadi model mati kayak begitu, Bu. Yang seneng banyak, begitu mati, alhamdulillah mati juga. Bosen gua ngeliat dia, ya Allah, tiap hari kerjaannya nyusahin warga kampung. Dikit-dikit dia lagi yang bikin susah. Nah, kayak gini jangan sampai kejadian sama kita. Tapi ada juga orang yang sudah setengah mati, kehidupannya susah. Dia jaga amalnya setengah mati, dia jaga. Tiba-tiba karena dia sudah nggak tahan, dia minta mati. Mati aja dah gua. Nggak kuat gua ngejalanin hidup. Nah itu ya, ada begitu Bu. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, la yatamannaina ahadukumul mautu lidhurrin asabah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian menginginkan mati karena suatu kemudaratan yang menimpanya. Jangan. Tidak boleh. Sesusah apapun jangan pengen mati. Ada nggak orang begitu, Bu? Ada, Bu. Dia jaga keistiqomahannya, ibadahnya luar biasa. Begitu ditimpa penyakit di rumah sakit, berbulan-bulan dia di rumah sakit. Ya Allah, saya udah nggak tahan lagi ya Allah. Matiin aja ya Allah. Lain hal ya. Kalau ada orang berdoa, ya Allah, andaikan hidup ini lebih baik. Itu hadisnya ada ya. Andaikan hidup ini lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tapi andaikan hidup ini lebih buruk bagiku, bagi amalku, bagi imanku, maka matikanlah aku. Nah, kematian orang seperti ini bukan karena mudorotnya, bukan karena musibah yang menimpa dirinya, tapi karena dia mengkhawatirkan kalau dia hidup malah bisa membawa pada keburukan akhlak dan agamanya. Nah, itu. Maka dia boleh minta mati yang begini. Gitu. Dan ini banyak riwayat yang mendukung. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in kana la budda fa'illan falyaqul. Kalaupun dia terpaksa menginginkan mati, maka hendaklah dia berdoa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Ya. Kalau orang udah lagi ditimpa musibah yang sempit banget, ini boleh nih doa begini. Kamu udah sempit banget, Bu. Jangan baru suami di PHK kali aja udah langsung minta doa begini, kayak dunia sempit aja gitu ya. Baru dikasih COVID cuma berapa tahun, setahun, 2 tahun, ya. Udah langsung minta matiin aja dah, biar kena COVID aja gue biar mati gue. Ya susah di PHK sana sini, hidup susah udah mati gue. Ya kayak gini nggak boleh, ini orang putus asa namanya. Nggak akan bahagia dunia akhirat orang begini nih, ya. Dan wafatkanlah aku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Begini cara doa yang diajarkan Nabi SAW kalau sudah sampai keadaan sempit. Sempitnya luar biasa. Tidak boleh. Kalau selebihnya tidak boleh. Karena mati itu sakit, Bu. Mati itu musibah paling besar.
di dalam kehidupan manusia. Dan semua orang takut mati, tapi mati juga walaupun dia takut mati. Dan nggak pakai abjad. Orang mati nggak pakai abjad, ya. Ini yang huruf A dulu, nih yang namanya huruf A dulu nih matiin. Nah saya paling terakhir urusannya, yakir, ya kan? Cuma masalahnya repot juga kalau terakhir udah ada yang mandiin jenazah. Dan sifatnya ngacak alias misterius. Ada orang yang mati sebelum selesai update Instastory. Instagram lagi ngebut di tol. Bos, mati bu, mati. Update Instastory-nya belum selesai, nyawa 2 merenggut di tol. Ya, udah tua masih muda itu, masih muda. Berita rame, wah digoreng habis. Padahal mah yang begitu mah setiap menit ada di tol, betul enggak? Tiap menit ada di tol itu. Lah kita ini yang dapat berita info begitu, ini buat pelajaran bagi kita. Gitu ya. Buat pelajaran. Kalau ada tetangga mati, saudara mati di sekitar kita, kita belum mati. Itu tandanya Allah sayang kepada kita agar kita bisa mengambil faidah dari kematian-kematian orang-orang sebelum kita. Yang setelah kita mati. Itu ambil pelajarannya, Bu. Supaya kita bisa merancang bagaimana kematian yang husnul khotimah. Jangan sampai kematian setiap saat di depan kita. 200 meter dari rumah kita udah bendera kuning. 100 meter sebelah kanan bendera kuning. 100 meter apalagi yang kemarin tuh, ya kan? Yang lagi rame-ramenya itu COVID ya. Tiap hari puluhan, ratusan, setiap saat depan tetangga 5 meter, 10 meter, tiap hari itu sampai capek tahlilan, Bu. Ya. Hampir tiap malam itu. Tetangga meninggal, datang. Saudara, teman dekat lagi, ya kan? 5-6 orang. Kondisi saya juga sedang sakit gitu. Kalau yang betul-betul sangat dekat saya paksakan untuk takziah nanti. La haula wala quwata illa billah. Karena itulah kematian itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106 Allah mengatakan fa asabatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jadi mati itu musibah paling besar. Tetapi kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, beliau mengatakan memang mati musibah paling besar. Tapi ada musibah yang lebih besar dari kematian. Apa itu? Yang pertama, lalai terhadap kematian. Ini musibah paling besar, lebih besar daripada mati. Yang kedua, enggak peduli dengan kematian. Dan yang ketiga, jarang mikirin mati. Nah, itu 3 musibah lebih besar daripada mati. Jadi yang namanya ingat mati, Bu, tazkiratul maut, itu gaya hidup, lifestyle-nya orang beriman. Itu gaya hidupnya itu, ingat mati. Orang-orang dulu, Bu. Halo, Bu? Bu? Masih hidup? Masih ya? Ngomongin mati, mana mati lagi. Saya mau ikhlas, Bu, mau ibu duluan mati, saya belakangan juga gak apa-apa. Atau dibalik lah ya, saya belakangan ibu duluan juga gak apa-apa, saya mau ikhlas beneran. Kalau urusan begitu tuh, urusan mati. Jadi urusan mati itu, Bu, itu adalah lifestyle-nya, gaya hidupnya, lifestyle-nya orang-orang beriman. Tapi masalahnya, kita ini kalau belajar mati, kebanyakan di antara kita itu produktivitasnya malah jadi parah. Ini masalah kita ini. Aneh gitu. Dulu para sahabat Nabi belajar mati, Romawi Persia ditaklukkan. Mereka jadi orang-orang besar gitu. Mereka belajar sama kita, belajar mati juga gitu. Ada orang sahabat Nabi, masih muda, anak muda ya,
kisaran 17-18 tahun. Nabi sedang membacakan Quran surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nabi bacain ayat 1 terus dibacain. Tiba-tiba sampai ayat ke-10 di samping persis Nabi, bluk, dia mati. Sahabat ngira dia pingsan. Nabi pegang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah wafat. Meninggal. Kaget semua para sahabat. Kok bisa? Gitu. Masih muda. Kali udah riwayat penyakit jantung. Gitu. Enggak. Nabi mengatakan, Nabi itu orang yang pandangan matanya itu sangat tajam. Bahkan dia melampaui batas alam. Nabi bahkan diberitahu oleh malaikat apa penyebab matinya anaknya. Kemudian Nabi mengatakan anak ini mati karena saking rindunya dengan surga. Surat Al-Qalam itu kan bicara tentang akhirat. Orang begitu sangat rindunya sama surga sampai mati. Ada orang begitu, Bu. Ada anak muda kayak gitu sekarang. Hah? Mati karena rindu surga. Yang ada mati karena rindu sama si Mimin itu. Sama doinya. Iya. Anak SD, Bu. Anak SD itu yang lagi viral beritanya. Nomor WhatsApp pacarnya, anak SD udah pacaran. Dihapus sama ibunya, setengah mampus nangis itu. Janganlah ma, jangan dihapus lah ma. Dia akan penyemangat belajar aku. Ya Allah ya Rabbi, rusak dunia ini. Anak SD udah tahu-tahuan kayak model begitu, Bu. Nah oleh karena itu ibu-ibu sekalian, urusan mati itu sifatnya rahasia, misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ini adalah menyiapkan, dan musibah yang paling besar adalah kematian, iya, tapi ada musibah yang lebih besar yaitu tidak peduli dengan kematian. Dianggap wah tenang aja lah, usia kita masih panjang, fisik kita masih muda. Bahkan dalam hadis mengatakan seandainya Allah telah tetapkan kematian pada seseorang pada satu tempat yang telah ditentukan, maka Allah akan menggiring orang ini untuk melakukan kesibukan di tempat itu. Ya. Ya. Allah tahu nih, akhir kematiannya di tol. Dibikinlah sibuk sampai dia ingin melakukan perjalanan, kan gitu. Makanya akhir kematian seseorang itu sangat bergantung pada kebiasaannya. Sibuk tiap hari ke majelis taklim. Tempat ini ngaji. Asal majelis taklim ini ada muka dia lagi. Asal taklim ini ada muka dia lagi. Ke tempat majelis taklim ada dia lagi. Ya? Begitu wafat ternyata wafatnya di majelis taklim. La haula wala quwata illa billah. Ini kematian yang luar biasa. Tiap hari rajin ke masjid, nggak pernah absen. Tiap azan masjid. Matinya lagi sedang sujud, kan banyak video-videonya di media sosial. Saat lagi sujud, dia mati. Apa bisa kita model kematian begitu? Walaupun rahasia Allah kematian, tapi kematian tempatnya, caranya semua bisa kita rancang. Tergantung kita, gitu ya. Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, iya, Allah telah takdirkan kematian kita, hanya kita menginginkan takdir yang lebih baik. Agar kematian kita lebih baik, kan begitu. Nah yang susah itu menjaga keistiqomahan. Karena sampai akhir hayatnya ada orang beramal, sampai mungkin 12 tahun, 20 tahun dia beramal terus. Sampai dia pernah membantu salah seseorang. Dia sedekahi orang ini, dia bantu orang ini, ya, karena dia kesulitan. Tiba-tiba, satu ketika dia melakukan kesalahan. Orang yang pernah disedekahinya karena sayang pada dia, niatnya baik, dia luruskan, dia nasihati. Ya. Kemudian dia katakan, kok kamu jadi sok tahu daripada saya? Memangnya kamu lupa selama ini? Nah, gitu ya.
30 tahun dia menjaga, habis ngomong kayak begitu, wafat, meninggal. Wal'iyadzubillah. Sepanjang hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, ternyata akhir hayatnya justru dalam keadaan su'ul khotimah. Karena dia telah tidak istiqomah di dalam beramal. Karena istiqomah itu penting, Bu ya. Karena istiqomah itu di dalam beramal itu bagian yang sangat paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, kematian itu, ibu-ibu sekalian, bagi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya lebih baik dibandingkan kehidupan. Kenapa? Karena dia adalah jembatan menuju surga Allah. Orang yang takut mati itu mesti bisa dipastikan. Pertama, mungkin bekalnya belum cukup. Dua, dosanya kebanyakan. Gitu ya. Sehingga dia khawatir dan takut kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Padahal Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Setinggi apapun dosa yang kita lakukan, seorang hamba lakukan, maka Allah Maha Pengampun. Hati-hati. Dan satu lagi, jauhi khamar. Ya, khamar itu adalah satu di antara penyebab seseorang itu hilang keistiqomahan. Ada satu riwayat seorang ahli ibadah mendapatkan informasi dari pembantunya. Ada seorang wanita cantik, jelita, jatuh cinta pada lelaki ini. Si lelaki ini laki-laki soleh. Sepanjang hidupnya dia beribadah kepada Allah secara totalitas. Tapi kemudian dijebak oleh wanita cantik ini. Sampai di sana si pembantu sudah bekerja sama dan dikunci pintunya. Dan diminta si wanita ini untuk melayaninya. Si laki-laki ini tidak mau. Karena dia takut kepada Allah. Maka pilihannya 3. Satu, kamu mau bunuh si bayi ini. Dia bawa bayi. Yang kedua, kamu menyetubuhi aku. Yang ketiga, kamu minum khamr. Akhirnya apa? Si laki ini pilih khamr dah yang paling ringan. Dia mikir kalau dia bersetubuh dosa-dosa zina. Ya, nanti di akhirat balasannya luar biasa berat. Kan begitu? Kalau dia bunuh bayi, bodoh, itu dosa-dosa besar juga, pembunuhan. Ini kayaknya nih yang ngerugin orang, khamr. Dia minum khamr, begitu celeng, begitu mabok, ternyata si wanitanya disetubuhi, bayinya dibunuh. Seumur hidupnya dia jaga kesolehannya, hanya gara-gara khamr dia bisa melakukan satu perbuatan dosa yang luar biasa. Maka jauhi khamr, minuman keras. Dan bagi orang-orang beriman itu, Bu, yang namanya sakaratul maut paling ringan rasanya, itu kata Nabi, rasanya itu seperti kambing yang dikuliti. Ibu jangan wah, ibu kan belum pernah gitu ya, tahu juga enggak. Itu seperti kambing yang sedang dikuliti. Sakaratul maut. Itu orang beriman, Ustaz. Iya. Terus bagaimana ada hadis Nabi juga mengatakan bahwa orang yang beriman nanti pada saat sakaratul maut itu rasanya seperti rambut yang dicabut seperti kapas, gitu ya. Tidak terasa. Dua-duanya hadis sahih. Kalau gitu yang benar yang mana? Yang seperti dikuliti atau seperti rambut kapas yang ditarik? Yang mana yang benar, Bu? Ya maunya sih seperti rambut yang dikapas. Ya. Cuma masalahnya ada hadis itu. Sebelum kita, dulu ada ulama ahlul hadis. Ini ulama ahlul hadis, Bu. Bukan kita. Kalau kita kan kegayaan aja gitu. Baru baca satu hadis ini, oh ini mau nggak bener nih hadis yang ini nih. Ini yang bener, oh mukmin. Itu kan kayak gaya-gayanya kita begitu. Orang-orang awam model kita suka menghakimi hadis Nabi itu, padahal hadis sahih itu. Ini nggak bener nih, masa orang beriman kayak dikuliti kambing, nggak bener nih yang ini. Dulu ada ulama ahlul hadis. Kalau kita kan ahlul hadas. Ahlul hadas. Dikit-dikit hadas kecil, dikit-dikit hadas besar, kan gitu. Ahlul hadas. Dulu ahlul hadis, ini ulama. Dia pun juga bingung.
Ini gimana hadis yang satu seperti kambing yang dikuliti, yang satu seperti rambut yang ditarik seperti kapas. Ini ulama ahli hadis, Bu. Dia tahu sanadnya, dia tahu, dia mengerti bagaimana maknanya. Tapi nggak sok tahu. Wah, kita ini kebanyakan sok tahunya. Dia merenung ini. Kalau gitu saat ini saya puasa. Puasa dia, Bu. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengenai hadis itu tuh. Ulama begitu, Bu. Kalau dia berada di persimpangan kebingungan memahami teks-teks hadis itu atau dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis, itu dia minta petunjuk Allah, minta ilham dari Allah. Maka setelah dia beberapa hari, dia sholat, dia tahajud, dia puasa, dia mohon petunjuk kepada Allah atas kebingungan itu. Maka malam itu dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan bisa dipastikan itu Rasulullah. Jadi kalau ibu-ibu mimpi ketemu Nabi, itu pasti Nabi. Nggak mungkin setan. Karena setan tidak bisa menyerupai wujud Nabi. Gitu. Nggak bisa. Tidak mampu, setan itu tidak mampu. Tidak mampu menyerupai wujud Rasulullah. Maka kalau ibu mimpi ketemu Rasul, berarti itu Rasul. Cuma masalahnya, tahu dari mana ibu itu Rasul. Jangan mentang-mentang mimpi ketemu Rasul. Dia mimpi ada orang pakai sorban, jenggotnya panjang, putih-putih. Saya ketemu Rasul. Padahal sejak bujak dia nggak tahu bentuk fisiknya Rasul kayak apa, rambutnya model bagaimana, hidung Nabi seperti apa, mata Nabi seperti apa, mulut Nabi seperti apa, dia nggak pernah belajar. Kegayaan cuman gara-gara orang hidungnya mancung, jenggotnya panjang, pakai sorban, pakai jubah, dianggap, saya ketemu Nabi tadi malam mimpi. Jangan ngaku-ngaku dulu, gitu ya. Makanya syarat untuk ketemu Nabi dalam mimpi, minimal itu ibu sudah belajar yang namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dia bentuk fisik Nabi ibu tahu persis. Riwayatnya lengkap, bahkan Al-Imam At-Tirmidzi dia tulis kitab sendiri, kitab khusus namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab khususnya ada. Itu nyeritain bagaimana bentuk fisik Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan jumlah uban Nabi dibahas, Bu. Coba bayangin, jumlah uban aja dibahas sama ulama, Bu. Jumlah uban, ibu tahu nggak jumlah uban Nabi? Berapa lembar uban Nabi? Nggak tahu ya? Ya. Makanya kalau mimpi orang ketemu jubah, ketemu apa, jangan langsung ngaku-ngaku. Tadi malam sepertinya malam yang paling indah buat saya. Kenapa? Saya mimpi ketemu Nabi. Iya orang pakai jubah, hidungnya mancung, sorbannya gede. Tahu dari mana itu Nabi? Ya kayaknya sih, kayaknya Nabi gitu. Kayaknya. Ini ulama, dia malam berjumpa dengan Nabi. Dia tahu persis, ini ahlu hadis tahu persis. Dia langsung cium tangan Nabi. Langsung bertanya, wahai Tuhan, umatmu ini yang lemah dan dhaif ini mengalami kebingungan tentang hadismu ini, tentang sakaratul maut. Dia tanya langsung kepada Rasulullah. Yang satu begini, yang satu begini. Berikan hambamu ini, berikan umatmu ini petunjuk. Apa kata Rasulullah? Baca surah Yusuf. Kemudian dia bangun. Kaget, bangun. Surah Yusuf. Langsung duduk. Dia baca surah Yusuf. Ketemu jawabannya. Orang alim begitu, Bu. Ya, orang berilmu begitu. Hafal surah Yusuf. Kita belum boro hafal surah Yusuf. Sholat aja belum bacanya kulhu aja ya kan. Baca surah Yusuf, dia ketemu jawabannya. Oh iya, memang ini hadis tidak ada yang bentrok. Hadis Nabi tidak pernah ada yang tubrukan, tidak ada. Kita saja yang kurang dalam memahami hadis Nabi. Akhirnya dia ambil kesimpulan di dalam surah Yusuf dikatakan, ya, bahwa orang yang mendekati ajalnya sakaratul maut itu Allah tampakkan segala keindahan surga itu. Dia merasakan sakaratul mautnya seperti seekor kambing yang dikuliti. Dia rasakan. Tapi saking indahnya yang ada di hadapan dia itu, Masya Allah,
Sampai rasa sakitnya pun dia tidak rasakan. Bahkan kegelisahannya, ketakutannya tentang ajal dan kematian, sakaratul sakitnya kematian, seperti dicambuk 360 pedang, itu dia tidak rasakan. Kenapa? Saking yang dia tatap itu adalah segala keindahannya, bahkan istana-istana itu bergelimangan di depan matanya. Datanglah delegasi. Oh, delegasi, Bu? Utusan malaikat maut. Datang tuh. Bergiliran, belum malaikat mautnya dulu. Malaikat maut namanya siapa, Bu? Ibu belajar dari mana? Israel? Dulu Pak Ustadz waktu kecil di TPA. Karena semua riwayat tidak pernah menyebutkan namanya. Yang ada sebutannya hanya malaikat maut. Gitu. Nggak penting-penting amat itu ya. Yang penting kita tahu itu ya, bahwa ada malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Sebelum malaikat maut ini turun, itu diutus. Ada delegasinya. Bisa 6, bisa 8, atau bisa banyak. Tergantung kualitas hidupnya manusia ini. Kan gitu. Untuk apa? Kalau dia beriman kepada Allah, Quran surat Fussilat. Fussilat surat ke berapa, Bu? Surat ke 41 ya. Ayatnya ke 30. Silakan. Ibu yang bawa Quran monggo dibuka, dibaca. Surat Fussilat. Surat ke 41 ayatnya 30. Silakan yang sudah ketemu langsung dibaca. Suratnya ke-41 Silat ayatnya ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb saya adalah Allah, summa istaqamu, dia istiqomah sampai ajal menjemput. Nah, kalimatnya tatanazzalu alaihimul, bukan nazzalal malaikah, bukan, tapi tatanazzalu itu artinya bukan satu, tapi ada banyak malaikat yang turun. Siapa itu malaikat? Malaikat maut belum. Malaikat maut nanti terakhir bagian eksekusinya. Ini asistennya lah gitu ya. Datang tuh, yang satu mijitin kakinya, ditarik pelan-pelan dari kakinya dulu, gitu ya. Makanya kalau mau meriksa orang yang mau wafat itu kan dari kaki dulu, Bu ya. Kemarin belajar mandian jenazah, tahu lah itu ya. Dari kaki dulu sampai naik ke perut, ke dada dan seterusnya. Tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzan. Tuh asisten-asistennya ngomong, alla takhafu, jangan takut. Tuh lihat, sumringah dia.
Senang dia. Wala takhaf wala tahzan, jangan sedih. No, tempat kembalimu tuh lihat, dibentangkan itu tuh. Semua tempat kembalinya. Apa kata dia? Apa itu? Itu tempat sampean, gitu ya. Ini kebetulan orang Jawa itu. Itu tempat kembali saya, iya. Yang namanya batu batanya saja terbuat dari emas. Istananya. Itu istana siapa? Istana sampean. Mungkin asistennya orang Madura. Bahkan pintunya saja terbuat dari jamrut. Zamrud itu ujung kuku 2 miliar, Bu. 2 miliar zamrud. Ini satu pintu itu terbuat dari zamrud. Makanya kalau cuma dikasih 100 juta, 200 juta sebulan, terus kamu jual agamamu, sayang-sayang amat, gitu ya. Jangan lepaskan agama ini. Ini kan kadang-kadang zaman sekarang begitu, Mas, jangan bawa-bawa agama, Mas. Ya, jangan bawa-bawa agama. Di politik jangan bawa agama. Ya. Ke masjid jangan bawa agama. Ke WC jangan bawa agama. Bisa begitu? Enggak bisa. Kita muslim ini kemana pasti bawa agama. Sampai masuk ke kamar mandi saja pasti bawa agama, betul enggak? Ada yang mau ngelepasin agama di kamar mandi? Ada. Begitu ngelepasin agama kita di kamar mandi, tewas kita di kamar mandi. Mati dalam keadaan apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah udah kasih kabar gembira, nanti kamu bakal dapat surga. Sumringah enggak? Sumringah, senang. Rasa sakitnya yang seperti di kulit ini sampai tidak terasa. Apalagi datang 72 bidadari. Waduh. Bidadari yang bermata jeli menyambut kedatangan ruh orang-orang yang bertakwa ini. Dia gunakan kain hijau yang terbuat dari sutra sambil melambai-lambaikan kain sutranya itu. Ngene Kang Mas, merene wis tak enteni kowe, kebetulan nanti orang Jawa kayaknya. La haula wala quwata illa billah. Kirain umpama ini mah bahasa akhirat mah bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ini kaitannya dengan sakaratul maut. Nabi SAW, Aisyah berkata saat menjelang sakaratul mautnya Rasulullah SAW, ya, ukhrujuhu tarmidhika al-janaiza babun ma ja'a fi tashaddid indal mautu wa sahihail al-balani. Aku tidak pernah iri kepada siapapun, kata Aisyah. Ini perkataan Aisyah. Saya tidak pernah iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah SAW. Bayangkan, kekasih Allah, Rasulullah SAW. Kematiannya pun dalam keadaan yang pedih. Ini kasat yang lihat itu pedih lah. Manusia melihatnya pedih sekali. Dan memang itu yang dirasakan ketika sakaratul maut. Sampai malaikat maut itu mau menjemput Rasulullah. Itu sampai tidak tega. Ya. Aduh, ini tugas paling berat. Begitu dicabut malaikat maut itu, sampai memegang keningnya, ya, dia pegang keningnya dengan kalimat la ilaha illallah, orang beriman wafat sambil dia mengucapkan kalimat yang terakhir, kalimat la ilaha illallah. Walaupun para ulama mengatakan tidak harus juga bahwa kalimat la ilaha illallahnya itu terdengar oleh orang yang ada di sekitarnya. Karena begitu dia mati dalam keadaan husnul khotimah, maka sungguh dia pasti akan mengucapkan la ilaha illallah. Dipegang ubun-ubun. Malaikat maut tuh mukanya ada
4 bentuk. Malaikat maut itu jenis bentuknya ada 4. Ya. Ada yang di bagian ubun-ubun, wajahnya malaikat maut. Ada yang bagian depan, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri, ada yang bagian belakang. Itu 4 model wajahnya malaikat maut. Dan yang paling cantik, paling berseri-seri malaikat maut, kalau nyambut malaikat maut, paling bagus rupanya adalah ketika dia mau mencabut para kekasih Allah. Dan wajahnya itu ada di bagian ubun-ubun. Nah, ini wajah yang paling bagus itu ada di ubun-ubun. Gitu. Makanya ada orang kalau ngasih penghormatan itu sampai begini, Bu, ya. Ya. Nah, itu bentuk malaikat maut menampakkan wajah terbaik bagi orang-orang yang beriman saat sakaratul maut. Jadi tidak ada yang nikmat kematian itu mengerikan. Gitu. Hanya khusus bagi orang-orang yang beriman, walau sesakit apapun, karena dia tahu tempat kembalinya adalah tempat yang baik, maka seolah-olah rasa sakitnya hilang. Ibnu Abdid Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi berkata, ia berkata, kematian adalah satu kengerian yang paling dahsyat di dunia, kata beliau. Dan akhirat bagi orang-orang yang beriman, satu kengerian bagi dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kematian itu bahkan lebih menyakitkan dari goresan gergaji, kata beliau. Sayatan gunting, panasnya air yang mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan pernah nyaman dengan kehidupannya dan tidak akan pernah nyenyak untuk tidurnya. Andaikan ada orang yang pernah mati dihidupkan, dia cerita tentang sakaratul maut kepada para penduduk dunia, kita nggak bakal enak makan. Betul? Kita nggak bakal nyenyak tidur. Hidup kita nggak nikmat. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Karena biar kita ini bisa merasakan nikmatnya kehidupan di dunia. Dengan apa? Dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah sekarang, apa rancangan yang pertama? Rancangan husnul khatimah itu. Ya, rancangan husnul khatimah itu. Yang pertama adalah 4 orang saksi yang mengatakan bahwa kita ini orang baik. Ya. Begitu wafat, ada 4 orang yang mengatakan saya bersaksi bahwa dia orang baik. Itu dengan tulus lahir batin, Bu. Jangan mulutnya doang. Dia orang baik, emang di dalam hatinya mah tahu kelakuan hidupnya. Jangan. Itu berarti nggak masuk hitungan. Tapi yang disebut dengan memberikan kesaksian itu lahir dan batin. Lahir batin. Dia orang baik. Dari mana dalilnya? Ada jenazah lewat, Nabi kemudian mengatakan 3 kali. Wajabat. 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 Wajib, wajib, wajib. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang wajib? Apa yang wajib itu yang kau sebut tadi ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadza athnaitum alaihi khairun fawajabat lahul jannah. Yang kalian puji-puji kebaikannya itu, kata Rasulullah, maka wajib baginya surga, kata Rasulullah. Wa hadza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhada'u lillahi fil ardi. Dan yang kalian sebutkan kejelekannya itu, yang diceritakan kejelekannya itu, wajib bagi mereka neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jadi kalau ada 4 orang yang memberi saksi, kata para ulama, kata sahabat bertanya, apakah 3 orang boleh? 3 orang cukup? 2 orang cukup? 1 orang cukup? Yang penting ada yang memberikan saksi baik, lahir dan batin kepada dia, bahwa dia orang baik.
Nah yang kayak gitu kan nggak bisa direkayasa, betul nggak? Iya, itu nggak bisa disogok-sogok yang begitu. Ya. Wajabat, dijamin dia pasti masuk surga. Ini yang mesti kita rancang pertama. Apa? Bahwa jangan mulai hari ini, jangan sekali-kali kita membuat orang lain itu benci kepada kita karena perbuatan buruk kita. Ya kalau orang nggak suka sih lain hal, Bu ya. Karena kita ini tidak punya kemampuan membuat orang lain semua suka sama kita, betul? Iya. Kadang-kadang kita ngelakuin perbuatan baik saja, ada aja yang benci, ada ya? Ada aja yang gak suka. Iya, Rasulullah kurang baik apa? Tapi pembencinya banyak nggak? Ada aja yang benci. Itu lain hal. Tapi bahwa orang itu benci karena perbuatan buruk kita, ini yang mesti kita jaga. Dijaga lisannya, pandangannya, perbuatannya, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Apalagi orang tua kita tuh. Hati-hati dah tuh. Orang tua kita kalau sampai akhir hayatnya saja dia udah gedek sama kita, itu alamat bakalan tersesat nanti di akhirat itu, Bu ya. Wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Dan yang kedua, hal yang mesti kita rancang itu adalah bahwa ada orang-orang yang matinya disebut sebagai syuhada. Syahid itu husnul khotimah, itu dijamin husnul khotimah. Cuman yang disebut syuhada, mati di medan perang itu tidak selalu di medan perang. Bahkan Nabi menyebutkan ada beberapa syuhada yang dia tidak di medan perang, tapi dia sesungguhnya syuhada. Asyuhada'u khamsatun. Syuhada itu ada 5 kata Nabi. Ya. Yang pertama adalah orang yang mati karena ta'un, wabah. Itu syahid. Itu insya Allah husnul khotimah. Orang yang mati karena wabah insya Allah husnul khotimah. Tapi ingat, dia mesti bertauhid. Gitu. Enggak semua orang yang kena wabah langsung husnul khotimah. Syahid nih, syahid. Ntar dulu, tauhidnya bener apa enggak? Itu dulu. Yang penting itu tauhidnya dulu. Urusan amalnya masih banyak yang kurang, sholatnya masih banyak yang kurang. Yang penting tauhidnya bener. Tauhidnya benar, dia mati kena wabah, syuhada dia, mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang yang mati menderita sakit perut. Sakit perut itu macam-macam, Bu ya. Melilit perut sampai diwafat mati, ya syuhada kata Nabi. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam. Tenggelam itu syuhada tuh. Ya, kalau nggak bisa berenang di kelelep di sungai, yang penting tadi tauhidnya benar. Mau mati karena tenggelam dia syuhada. Gitu ya. Kemudian orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, puing-puing bangunan, tertimpa dia meninggal. Seperti di Masjidil Haram yang sedang ibadah, tiba-tiba tertimpa kren dulu tahun berapa itu ya, kren di atas tuh, plus mati di tempat yang suci, mudah-mudahan dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka sungguh matinya dalam keadaan syuhada. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mati syahid di jalan Allah, mati orang di dalam peperangan. Ya. Walaupun hakikinya orang yang mati di medan perang dengan mati syahid yang 4 tadi itu beda hakikinya. Nilai pahalanya nggak pahala syahid, tapi prakteknya kalau mati ya dia mesti dimandikan jenazah tetap. Kalau orang yang mati di medan perang kan nggak perlu dimandikan, langsung dikubur saja. Gitu. Tapi bagi yang 4 tadi dia tetap harus dimandikan sesuai dengan tata cara syariat yang ditetapkan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang mati karena hamil dan nifas. Ini husnul khotimah insya Allah. Husnul khotimah. Walaupun masih banyak ya Bu ya. Mati karena nifas, mati karena hamil, atau saat dia melahirkan, itu sesungguhnya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dan ketika dia mati dalam keadaan bertauhid tentu kepada Allah, ya, maka sesungguhnya matinya adalah mati syahid. Makanya jangan takut hamil, ya. Jangan takut punya anak gitu. Wong ini jelas balasannya setelah ditetapkan oleh Allah. Andai pun kamu mati dalam keadaan melahirkan, gak usah khawatir. Allah tetapkan kamu sebagai syuhada, insya Allah. Yang keempat adalah orang yang mempertahankan hartanya saat hendak dirampas oleh orang lain. Merampok, dia lawan,
Ya tentu perhitungan juga, jangan cari mati gitu ya. Kalau bisa dihindari ya dihindari. Tapi kalau terpaksa dia harus melawan, kemudian dia mati dalam keadaan mempertahankan hartanya, insya Allah syuhada, syahid ya, husnul khatimah insya Allah. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir, yang kelima, walaupun masih banyak ya Bu ya, sebab-sebab husnul khatimah. Adalah orang yang menutup kehidupannya dengan amal soleh. Ya Bu ya. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khatima lahu biha dakhala al-jannah wa man shamma yawman ibtigha'a wajhallahu khatima lahu biha dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi shadaqatin khatima lahu biha dakhala al-jannah. Jadi orang yang beramal dalam kehidupannya sepanjang akhir hayatnya sampai dia wafat, maka wafatnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah, karena mengharapkan wajah Allah, kemudian amalnya ditutup dengannya, maka dia husnul khatimah. Pertama. Yang kedua, maka ia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, lagi puasa dia meninggal, maka puasa kan dalam Islam bentuknya banyak Bu ya, yang sunnah maupun yang wajib. Kalau orang yang hari-harinya puasa gitu ya, entah itu puasa Daud, Senin, Kemis, dia wafat dalam keadaan puasa, maka Rasulullah mengatakan surga jaminannya, husnul khatimah, insya Allah. Ya. Kemudian siapa orang yang mencari wajah Allah, kemudian amalnya diakhirkan, maka dia masuk surga. Dan siapa saja yang bersedekah, kemudian itu menjadi amal terakhirnya, maka dia akan masuk surga. Karena ada orang yang ahlus sedekah. Dia mungkin amal salatnya biasa-biasa saja, amal puasanya biasa-biasa saja, amal hajinya, tapi dia senang membantu orang lain, dia bantu, dia sedekah, ada orang kesulitan dia bantu, senang, itu sudah jadi kebiasaan gaya hidupnya, lifestyle-nya. Dia mati dalam keadaan dia melakukan itu, maka surga jaminan Allah. Baik ibu-ibu sekalian, itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, rancangan-rancangan bagaimana kita mesti menyiapkan kematian yang husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dan tidak lupa, selain ilmu yang kita dapatkan, amal yang kita amalkan, dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga keimanan kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kita selalu memohon kepada Allah, jangan sampai Allah balikkan hati kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah, melainkan mudah-mudahan Allah balikkan ketidaktaatan itu menjadi taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Ya Bu ya. Dan insyaallah untuk doa-doanya bisa nanti saya kirim ke Bu Eva mungkin Bu Eva ya. Doa-doanya bagaimana menyiapkan kematian yang husnul khatimah dengan doa-doa kita setiap saat yang Nabi biasa lakukan, yang Nabi biasa panjatkan agar kita mudah-mudahan dituntun oleh Allah agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah. Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.